Oke guys, jadi ini sekitar sudah larut malam guys. Sebelumnya gue mau ceritakan dulu ini waktu gue merekam pada malam hari guys. Oke, gue Ruyan tentunya. Kalian ada di channel gue itu TV. Sebelumnya subscribe guys, karena gue akan mau menceritakan sebuah kisah nyata dari narasumber yang pernah gue dengar sendiri di telinga gue, bukan dari katanya. Jadi gue denger narasumber bercerita ke gue langsung guys. Jadi sebenarnya sih dibilang misteri, dibilang horor juga bisa juga guys. Jadi narasumbernya bercerita kepada gua sudah lama. Baru sekarang pengen gue ceritain kepada kalian. Jadi si narasumber ini tinggal di dekat sebuah pemakaman umum. Tepatnya kejadian ini sekitar tahun 1989 guys. Jadi sudah lama lah ya, sudah sekitar 30 tahunan lebih lah ya. Jadi si narasumber ini bercerita kepada gua, dia tinggal di sebuah rumah di pinggiran makam, tempat pemakaman umum. Tapi pemakaman di tahun itu, di tahun 1989 itu atau 1988 lah ya. Di makam itu pagarnya ini bukan dari pagar tembok guys. Zaman dulu itu pagar makam, tempat pemakaman umum itu pagarnya itu dari hanya bagian tidak ada pagarnya, sebagian ada pagarnya yang besi-besi kecil sekelingking ini, dan ada celahnya segini-segini. Jadi kalau kita lihat dari luar makamnya kelihatan guys. Jadi letak rumah si narasumber ini berada di pinggir makam sekali. Jadi kelihatan banget guys. Nah itu rumah si narasumber ini. Dan di dekat makam itu sekitar beberapa meter ada rel kereta guys. Rel kereta itu memang zaman dulu dilalui oleh motor mobil yang berada, atau itu sebuah jalan umum yang melewati rel itu, maksud gua. Nah dekat juga dengan rel kereta rumah si narasumber ini. Jadi di rel kereta itu pun di zaman dulu itu banyak sekali kecelakaan guys. Kecelakaan seperti motor ditabrak, mobil ditabrak. Dan dari cerita masyarakat di dekat situ, dari tukang ojek. Zaman dulu kan angkot ada di tahun itu, tapi nggak banyak guys. Jadi kebanyakan tukang ojek. Banyak juga yang melihat beberapa makhluk halus guys di dekat rel kereta itu. Oke, balik lagi ke rumah narasumber yang berada di pinggir makam yang pagarnya hanya besi-besi kecil guys. Jadi rumah si narasumber ini pun di tahun 1988 atau 89 itu, rumahnya itu bukan tembok guys. Jadi rumahnya itu dari papan, pagar, dan kayu. Jadi sebagian papan, sebagian pagar, dan kayu ya rumahnya. Jadi bukan tembok gitu guys, dan tidak terlalu besar. Narasumber ini mempunyai suaminya bekerja
dari bisa dibilang mungkin seingat saya pokoknya bekerja pulangnya malam hari guys, sekitar jam 12 malam kalau pulang kerja, entah kerja atau ngojek juga lah zaman itu. Jadi si narasumber ini seorang ibu-ibu, mempunyai anak saat itu, mempunyai anak beberapa, dan setiap malam sebelum jam 12 sebelum suaminya pulang, dia hanya dengan anak-anaknya saja, anak-anaknya masih kecil di tahun 88 itu. Jadi memang rumahnya itu pun bukan rumah yang seperti sekarang ini banyak komplek atau perkampungan, tapi rumahnya padat. Jadi di zaman itu, apalagi guys di pinggir kuburan kan, jarang sekali guys yang tinggal situ. Jadi ada tetangga tapi jauh, beberapa mungkin 500 meter kemudian baru ada rumah. Jadi bisa dibilang sepi. Nah, yang semakin menyeramkan lagi rumahnya itu guys, di depannya itu sebuah kali. Ya, di depan rumahnya itu ada sebuah kali yang masih berfungsi. Di zaman itu sih sepertinya belum ada sampah guys, jadi airnya masih mengalir kencang, kalau malam masih bunyi gemercik air. Dan suasana biasanya kalau di tempat itu dingin guys kalau malam hari. Gue sih sebenarnya rada takut juga menceritakannya, karena kan ini bukan cerita rekayasa ya, memang narasumbernya bercerita ke gue langsung gitu, jadi gue merasakan juga gitu kan. Apalagi gue ngerekam ini pada malam hari kayak gini. Nah, oke, kalau kalian masih nonton ini, tolong subscribe dulu guys. Oke, gue lanjutkan lagi. Jadi di rumahnya itu ada sebuah kali, dan suaminya itu kalau pulang jam 12 malam ke atas guys. Jadi setiap malam, hampir setiap malam, jam 12 ke bawah atau dari jam 7 malam ke jam 12, mereka atau narasumber itu ibu-ibu dengan anak-anaknya saja. Dan singkat cerita guys, langsung aja gue ke pokoknya. Jadi pada malam hari, entah malam apa, pokoknya pada malam hari, sekitar jam 11 malam lewat mungkin ya guys, gue rada-rada mungkin, pokoknya malam deh. Si narasumber ini biasanya pada jam itu suaminya pulang, ditunggu-tunggu guys sama narasumber ini. Biasanya pulang kan suaminya kan, yes. Tapi ada beberapa lama dia menunggu seperti biasa, seperti jam biasa suaminya pulang, belum juga kembali atau pulang tuh suaminya guys. Setelah menunggu lagi, malam, memang malam kan biasanya suaminya pulang, dan di depannya juga ada kali, dan di depannya lagi katanya sih sawah gitu guys. Jadi memang atasnya makam, bawahnya rumahnya. Makamnya pagarnya hanya pagar besi, jadi makamnya itu kelihatan dari rumah itu. Wih, serem guys. Depannya kali, depannya lagi sawah lebar ya kan. Nah, rumah tetangga jauh. Nah, ini bukan tahun sekarang, bukan 2021, tapi 1988 sampai dengan 1989 mungkin. Nah, singkat cerita, suaminya yang ditunggu pulang guys. Pulang kan. Kalau nggak salah suaminya saat itu pulang sudah agak malam. Memang kan si narasumber ini sudah menunggu guys di depan. Suaminya pulang, sudah nyampe depan rumah. Oke guys, sorry tadi video sebelumnya gue skip karena ada beberapa masalah guys.
Oke, gua lanjutin lagi. Jadi tadi sampai di mana? Tadi sampai di suami si narasumber ini pulang, dan si narasumber memang sudah menunggunya di depan. Seperti biasa, suaminya pulang, narasumber memang sudah di depan. Mungkin dia habis itu si suaminya duduk. Jadi di depan rumah gubuk itu, bukan gubuk ya, maaf, rumah tapi dari pagar dan kayu gitu. Ada balai, guys. Balai itu balai dari bambu. Zaman dulu itu ada balai bambu, bukan balai yang beli ya, mungkin balai bikin sendiri dari kayu dan bambu dibikin. Dan di depannya ada balai itu. Suaminya biasanya pulang duduk di situ. Entah duduk dulu atau buka sendal atau istirahat lah ya. Dan si narasumber nih masuk ke dalam, guys. Entah dia mau ngambil minum atau apalah, seperti biasa pada malam-malam hari suaminya pulang. Masuklah si narasumber istrinya itu, ya kan. Sebelumnya memang suaminya di luar nih, di balai itu. Masuk, setelah berapa lama si narasumber keluar, guys. Keluar. Gue merinding karena emang narasumbernya bercerita langsung ke gue, jadi gue agak merinding juga. Malam hari juga nih, guys. Tadi juga ada gue skip sedikit, gue baru terusin lagi nih karena ada beberapa masalah. Nah, setelah si narasumber atau ibu-ibu itu dengan beberapa anak kecil di rumahnya keluar, anaknya udah tidur ya, jadi tinggal istrinya aja keluar. Mungkin mau ngajak suaminya ke dalam rumah atau apa, mungkin dia biasanya atau apalah, keluar lagi. Anehnya, biasanya si narasumber keluar, suaminya itu ada di balai, guys. Tapi faktanya suaminya nggak ada di tempat dimana tadi dia tinggal duduk di balai itu. Suaminya nggak ada, guys. Malam ya kan, gelap malam, pinggir kali, di bawah makam, di pinggir makam ya, dan nggak seperti biasa. Nah, si narasumber bingung ya kan, mana suaminya. Tapi dia masih inilah ya, masih mungkin dia suaminya entah mana atau ke kali atau kemana, dicari, guys, di beberapa sekitaran rumahnya. Singkat cerita nggak ketemu, guys. Nggak ketemu ya kan, nggak ada tuh bekas dia duduk di balai, apa sendalnya ada di depan rumah atau sepatu mungkin nggak ada, kaos kaki nggak ada, guys. Ya kan? Seperti tidak ada yang ke situ, guys. Makin bingung kan si istri nih, si narasumber ini. Ya kan? Ditunggu di depan, guys, setelah beberapa lama. Kemana ya kan suaminya? Tadi ada udah pulang, tapi pergi lagi dicari sekitaran rumah nggak ada. Biasanya nggak pernah seperti itu, guys. Malam semakin malam ya kan. Nah, pada sesaat kemudian datang si suaminya, guys. Datang seperti biasa, pulang kerja kan, masih berpakaian atau kerja atau ngojek atau apalah, pokoknya habis bekerja lah ya, seperti pulang seperti biasa. Cek ya kan, duduk. Si narasumber memang sudah di depan kan, karena mencari suaminya tadi. Ditanya suaminya itu oleh narasumber, ibu-ibu itu. Ya kan, malam semakin malam, memang karena ada sawah dan kali di situ dan banyak kebun-kebun ya kan, banyak bunyi jangkrik, bunyi binatang-binatang malam lah ya. Ditanya lah suaminya, "Bapak kemana? Tadi kok," entah dia biasa manggil ibu atau apa, ini bahasa gua aja gua terjemahin. Tadi kok ibu cari-cari bapak nggak ada, kan bapak tadi baru pulang, masa mau pergi lagi sekarang? Dari mana itu bapak? Suaminya kaget, gak? Suami
Ya kaget. Ya kaget kayak orang kaget, aneh. Sambil ngomong. Ya seumpamanya gue suaminya. Loh, Bu, saya baru pulang ini. Hari ini belum nyampe rumah. Ini sekarang baru nyampe rumah nih Bapak. Ada si suaminya. Loh, si ibunya semakin kaget si narasumber. Bapak jangan bercanda, tadi Bapak sudah pulang. Dan Bapak setelah ibu dari dalam, ibu keluar lagi, Bapak nih, ibu yang ngomong, si ibu keluar lagi, Bapak tidak ada. Saya cari-cari Bapak nggak ada. Nah setelah ditunggu lama, Bapak baru pulang lagi nih. Beneran Bu, jadi si Bapak itu bicara, beneran Bu, jadi Bapak nggak bohong, ini Bapak baru pulang. Ya si ibu-ibu itu kaget sambil ketakutan juga guys, siapa ya kan laki-laki tadi yang menyerupai suaminya. Masih penasaran, dan suaminya kalau sudah ngomong rada keras memang dia jujur nggak bohong, baru karena dia memang baru pulang ya kan. Suaminya juga penasaran siapa itu, apalagi istrinya memang lihat jelas rupanya memang rupa badan semua bajunya itu suaminya, dan hari itu dia memang memakai baju itu. Dan setelah dia berbincang-bincang lama, akhirnya diambil kesimpulan guys oleh bapak-bapak itu dan ibu-ibu narasumber itu mungkin hantu guys. Itu mungkin hantu yang menyerupai suaminya. Itu yang menyerupai suaminya guys. Jadi pada malam itu langsung suami istri itu langsung masuk ke dalam rumah, persiapan ngunci pintu walaupun pintunya dari papan. Kunci pintu beres-beres, pokoknya ketakutan gitu guys. Dan malam hari serem di pinggir kali, sawah, di atasnya makam, pagernya juga bukan pagar tembok, masih kelihatan dari rumahnya makam guys. Dan ada rel kereta memang yang di situ banyak terjadi sebuah kecelakaan, dan banyak dari masyarakat bilang sih banyak ya hantu seperti itu. Jadi seperti itu guys. Nah, gue merinding banget ya kan, karena memang sangat ibu-ibu dicerita memang kayaknya nyata banget guys. Gue sih yakin ibu-ibu itu memang cerita fakta apa yang dia rasain. Jadi memang di tahun 1988 atau 89 itu guys, lama jauh kan. Zaman itu mungkin kalau yang nonton ini atau kalian udah umur 50 tahun 40 tahun, tahulah di tahun itu gimana kondisi-kondisi di daerah, gue sebut aja ya, di sekitaran pinggiran Jakarta lah ya kan. Pinggiran Jakarta, bukan Jakarta. Kalau Jakarta kan tahun itu memang udah rame, di pinggirannya masih sepi guys. Jadi memang di sana banyak yang cerita seperti itu. Nah, di tempat itu sekarang yang gue tahu, jadi jalan raya yang sering kecelakaan itu sudah nggak jadi jalan raya guys, jadi jalan buntu. Nah, jadi jalan rayanya naik ke atas ya kan. Nah, sekarang sudah ada stasiun di situ, dan makamnya pun rapi sekarang, ada tembok, dan kalinya udah kotor banget gue lihat. Dan sawah-sawahnya udah nggak ada, udah jadi komplek. Jadi sekarang tahun 2021 udah berubah kondisinya kayak gitu. Oke guys. Jadi seperti itu guys. Oke, ceritanya. Sorry gua ngagetin nih guys. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Ini real banget. Dan kalau gua nanti bertemu narasumber yang lain, nanti gue ceritain lagi deh. Oke guys, gue juga udah merinding banget nih, udah malam banget, takut ada skip video lagi ya kan. Oke, gue undur diri dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang lagi nonton malam-malam gini, hati-hati jangan sampai mimpi buruk guys.